Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita masih lanjut dengan tema multi trading. Cuma ya belum pindah dulu kan sampai harus benar-benar mengerti. Jadi kita sudah mengenal objek-objek sinkronisasi itu apa ya dalam multi trading itu. Mutex kan, mutual exclusion sudah pernah belajar. Setelah itu condition dengan cara memberikan sinyal dan thread lain yang menunggu kan untuk menghindari looping yang tidak efisien untuk menanti status. Nah, yang malam ini yang akan kita coba ada satu lagi objek sinkronisasi itu, yaitu semapur namanya. Cuma sebelum masuk ke semapur, saya mau ini dulu diawali dengan ada satu yang belum pernah kita coba ya sebelum masuk ke semapur itu, yaitu bagaimana kalau sebuah thread berhenti. Jadi kalau misalnya saya share screen dulu, ini selama ini kita kan coba dulu. Selama ini, mana dia? Oh, mana dia? Nah ini, coba dulu. Nah, ini saya share. Apakah terlihat ya? Ini kan kode yang waktu packing itu ya. Ini packing ini yang terakhir ya. Ada packing, ada assembly. Ini kan setiap kali thread berakhir, ini ada assembly, lalu dilanjutkan dengan packing. Ini pertemuan hari apa nih? Hari Rabu minggu yang lalu ya. Diakhiri dengan exit kan. Exit lalu dalam kurungnya 0. Kemudian juga di sini packing juga exit 0 dengan argumen 0. Ketika exit tidak mengirimkan data. Dan kalau dilihat dari mainnya thread main ini ketika join ini kan menanti sebuah thread selesai. Kalau assembly ini adalah tempat menampung data yang dihasilkan dari thread assembly dan ini di set 0 ya. Sebagaimana ketika thread berakhir itu di set 0. Di sini 0, di sini 0. Gitu. Nah, jadi kalau untuk mau digambarkannya grafik ini, oh mana dia? Nah ini ada main itu ya. Lalu kemarin itu ada thread assembly, ini create, ini kan thread create ya. Ketika threadnya di create maka main ini akan tunggu kan join, menunggu assembly selesai. Dan ketika assembly selesai di sini p thread exit dalam kurung 0 tidak mengirimkan hasil lewat exit, dan ketika join pun di sini p thread join lalu ini t assembly yang ditunggu adalah thread assembly, dan untuk menampung data exit dari thread ini diberi 0, ini 0, ini 0. Nah, begitu. Nanti malam ini kita coba bagaimana kalau bukan 0 gitu kan. Sebuah thread selesai dan exit, ketika exit menghasilkan nilai seperti halnya return itu ya, return dari fungsi. Lalu bagaimana thread main ini menangkapnya gitu, menangkap nilai itu. Nah, gini. Itu yang akan kita coba.
Dan untuk simulasinya kita coba kasusnya adalah servis motor lah ya. Bagi yang punya sepeda motor kan, ya saya karena naik motor kemarin dari Batam ke Jogja kan. Jadi sampai di Jogja langsung masuk servis motornya. Jadi kalau di servis motor kan seperti ini nih. Ini teknisi. Itu ya. Ini teknisi. Anggaplah ada 4 orang teknisi. Nah, begitu. Teknisi sepeda motor. Dan ada motornya ada 10 antrian motor. Jadi ada 10 antrian motor ini diambil satu persatu oleh teknisi 1, lalu diambil oleh teknisi 2, diambil oleh teknisi 3, diambil oleh teknisi 4. Lalu karena sepeda motor itu berbeda-beda persoalannya, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang gampang cuma ganti oli mungkin ya dalam hitungan menit selesai. Kalau yang rumit sampai bongkar mesin barangkali sampai berjam-jam. Cuma untuk simulasi dalam program ya kita singkat aja. Misalnya paling cepat itu simulasi ya, bukan yang sebenarnya ya. Ini misalnya 2 detik selesai. Ini persoalannya ringan, ini selesai kan. Nah, begitu selesai dia akan ambil lagi motor yang berikutnya. Agak sulit. Ini sulit misalnya 10 detik paling lama. 10 detik baru selesai begitu kan. Dan ini sama juga dengan teknisi yang nomor 2, ini nomor 1, teknisi nomor 2 pun begitu, nomor 3 dan nomor 4. Ini pun sama, dia begitu selesai sepeda motor dia ambil lagi sampai sepeda motor ini habis dikerjakan gitu dalam 1 hari. Dan untuk apa namanya ya, simulasi random, karena kan motornya ini random ya, yang sulit, yang susah, persoalan sulit, persoalan susah itu kan nanti kita dalam program dibuat secara random. Ambil motor, dapat 2 detik, ambil motor lagi, 10 detik, ambil lagi 8 detik, dan ini secara random. Jadi dalam simulasi programnya ini saya akan gunakan waktu secara random. Setiap sepeda motor ini random ya. Minimum 2 detik, maksimum 10 detik, itulah perjanjiannya. Jadi kalau sepeda motornya gampang, dia 2 detik, kalau susah 10 detik gitu kan. Itu yang akan kita coba, dan pada akhir thread ketika sepeda motor sudah selesai dikerjakan semua, kita hitung teknisi 1 berapa motor gitu diselesaikan oleh dia. Teknisi 2 berapa motor. Teknisi 3 berapa motor yang selesai, teknisi 4 berapa motor yang selesai. Dan ini adalah banyaknya motor yang dikerjakan yang dikirim lewat ini. Ketika exit ini ya. Ini ketika exit maka banyaknya sepeda motor yang selesai dikirimkan lewat exit ini. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan tidak dengan rencana ini, rencana codingnya? Nah, kaitannya dengan semapur tadi, semapur kalau di pramuka kan ada semapur ya. Semapur. Saya juga dulu ikut pramuka, sering camping. Makanya terbawa sampai tua gini kan, jalan-jalan sepeda motor itu sebenarnya memori pramuka hidup lagi tuh. Semapur ini dalam multi trading dipakai untuk mengunci resources. Misalnya begini, ini ada 4 teknisi kan. Kalau pernah berkunjung ke servis sepeda motor resmi, misalnya Honda atau Yamaha atau yang lain kan, kalau kita perhatikan kan setelah selesai sebuah pekerjaan, ini si teknisi akan pergi ke ruang final check kan. Final check. Biasanya sih di sini akan melewati pemeriksaan akhir ya. Tekanan ban, lalu biasanya ada supervisornya yang berdiri di sini. Lalu yang motor yang lain pun akan mengantri di sini. Gitu mengantri satu persatu gitu. Jadi ada bottleneck di sini. Ini ada bottleneck di sini. Bottleneck
gitu ya. Nah, gitu. Di sini bottleneck-nya. Lalu kalau bagaimana kalau final check-nya ini ada 2 gitu kan? Final check-nya bukan 1 tapi 2. Maka ini motor berikutnya tidak menunggu selesai tapi akan pergi ke sini. Nah, gitu. Lalu bagaimana dengan teknisi yang lainnya? Dia akan menunggu salah satu selesai. Jadi akan menunggu ketika salah satu final check ini selesai. Di sini kita gunakan teknik semapur namanya. Nah, gitu. Jadi kerja semapur ini mirip ketika kalau kita ambil uang di ATM itu kan. Kalau ATM-nya 1, maka ketika ada 1 orang sedang masuk, maka yang lain antri. Kalaupun ada ATM-nya 2 pun sama ya. Ketika ada 2 orang masuk, maka terkunci, menunggu salah satu selesai. Ya. Baiklah, kita satu persatu dulu ya. Ini dulu nih. Ini dulu nih yang kita akan buat nih. Dah, itu dulu. Ada pertanyaan sampai sini tentang rencana pembuatan programnya ya? Jadi yang akan kita pelajari itu kalau multi trading kita latih kembali, meng-create trading lalu menggunakan mutex untuk ini mengurangi banyaknya motor ini kan. Jangan sampai berebut ketika multi trade jalan dan mengupdate ini banyaknya motor yang akan dikerjakan. Kemudian untuk simulasi lamanya pengerjaan digunakan random kan. Baiklah, saya mulai. Ini saya buat latihan 22. Nah, gini saya buat. Ini saya include std io.h. Nah, seperti itu. Baiklah. Nah, kemudian untuk memeriksa apa kita belajar tentang bilangan random dalam bahasa C di Linux, ini saya buat periksa dulu dokumentasinya ya. Ini yang di-include adalah stdlib.h. Nah, seperti itu. Kemudian bilangan random diambil dengan cara menjalankan fungsi random tanpa argumen ini ya, run ini. Coba saya buat misalnya integer r. R sama dengan random. Lalu di sini printf. Nah, ini beberapa kali random. Ini adalah R. Kemudian diambil lagi bilangan randomnya dan ini nah seperti ini. Kalau saya compile, coba dibuat dulu ini make filenya dibuat dulu ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini.
Nah, sudah selesai. Coba jalankan. Nah, itu bilangannya ya. 18 sekian. Nah, kalau dari keterangan itu bilangan random mulai dari 0 sampai tertinggi random maksimum. Random maksimum itu berapa di sini? Random maksimum. Salah. Ini nih. 0 sampai random maksimum, lalu batasnya ini inklusif ya. Berarti random maksimum ini tercapai. Kalau kita periksa berapa random maksimum, kita cek aja di sini. Print F random maksimum itu berapa? Nah, ini. Berapa sih random maksimum itu? Coba kalau di make. Nah, ini. 21478647 ya. Apa ini? 2 miliar. Nilai bilangan bulat 4 byte ya. Nah, ini. Cuma yang kita lihat di sini angka randomnya sama terus ya. 1884 lagi gitu kan. Tidak berubah meskipun dijalankan berulang-ulang. Nah, ini. Ini angka randomnya sama. Urutannya ini. Kalaupun ambil 5 angka, nah, ini. Itu ya. Bagaimana, ada pertanyaan atau ada komentar? Ini bilangan randomnya tidak berubah nih. Mengapa bilangan randomnya tidak berubah? Padahal yang diharapkan setiap kali running ini berubah-ubah angkanya. Antara 0 sampai 2 miliar sekian. Ini batas tertingginya ya, 2 miliar 147 juta nih. Ini batas maksimum dan ini bilangan randomnya tidak pernah berubah. Ini disebut dengan bilangan inisialnya, bilangan inisial atau kalau dalam bahasa programming seed-nya, SEED, seed, bilangan inisial. Jadi kalau dalam dokumentasi itu, mengapa tidak berubah? Ini karena, ya ini nih. Nah ini yang saya highlight ini. Terlihat ya? Random function is automatically seeded with a value of 1. Berarti nilai inisialnya untuk generatornya diberi angka 1. Selalu 1. Sehingga ini tidak pernah berubah angkanya. Nah, caranya kalau kita mau ubah setiap kali running adalah mengubah angka ini, seed value ini, angka inisialnya. Dengan cara ini, srun ini ya. Memanggil fungsi srun. Misalnya kalau saya tambah di sini srun jangan 1. Kalau 1 ini hasilnya sama nih. Karena secara default dia dimulai dengan bilangan inisial 1. Nah, itu seperti sebelumnya tidak berubah. Tapi kalau saya ubah 2, nah ini berbeda angkanya. Cuma ya tetap terus karena menggunakan angka 2. Jadi kuncinya kalau setiap running kita ingin angka randomnya itu berbeda, tidak berulang seperti ini, maka kuncinya ini angka seed-nya harus berubah-ubah. Seed value harus berubah setiap kali proses launch. Nah, gitu. Ada ide tidak itu bagaimana agar bilangan seed-nya itu berubah-ubah setiap kali launching? Di looping, Mbak. Di looping? Ya. Oh, di looping. Enggak, dia hanya perlu sekali dia.
S randomnya ini hanya sekali di awal, lalu random berikutnya ini tidak perlu lagi. Hanya satu baris ini namanya menginisialisasi itu. Ini supaya kita jangan memberi angka konstan gitu. Nah, salah satu triknya adalah menggunakan bilangan ini. Bilangan coba saya lihat. Yang selalu berubah setiap kali running kan waktu ya. Nah, waktu ini. Banyaknya detik sejak 1 Januari tahun 70. Artinya kalau dari waktu ke waktu anggaplah detik yang berubah, maka kita akan memperoleh nilai seed value yang berubah-ubah dari antara running ke running karena detik kan selalu bertambah. Jadi kita bisa manfaatkan ini nih. Jumlah detik yang terus bertambah sejak 1 Januari 70 ini. Jadi tidak akan pernah sama dari detik ke detik. Jadi misal saya include time titik H. Titik H. Oke. Kemudian ini tipe datanya time garis bawah T. Itu ya, pakai T aja gini. Lalu T adalah time dan argumennya ini boleh diberi nul. Sesuai dokumentasi ini tidak harus diisi, jadi argumennya saya buat nul. Dan T ini digunakan untuk initial value, seed value. Nah gitu, jadi bukan angka konstan tetapi detik ya, yang akan selalu berubah setiap running antara running satu dan running berikutnya. Nah, itu ya, berubah-ubah ya. Nah, ini kelihatan sudah randomnya nih. Tidak akan berulang angkanya setiap waktu. Demikian ya. Jadi dengan cara menginisialisasi seed value menggunakan detik, maka kita akan memperoleh angka random yang berubah-ubah. Berikutnya, seperti perjanjian sebelumnya, saya akan mensimulasikan perbaikan motor itu paling cepat 2 detik, paling lambat 10 detik. Berarti kita harus batasi nih angkanya. Dari sekian banyak menjadi antara 2 sampai 10 aja keluar angkanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Bukan angka sebesar ini. Jadi cara pertama adalah seperti ini. Karena bilangan random itu mulai dari 0 sampai 2 berapa tadi? 2147, 2 miliar lah ya. Sekitar 2 miliar begitu, 2 miliar. 2 miliar. Itu. Berarti ini kita bilangan random ini harus dikonvert menjadi antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kalau 2 miliar 1, kalau 0 dapat 0, kalau 1 miliar dia setengah gitu kan. Harus dikonvert ini. Di skala. Berarti caranya adalah bagaimana? Jadi bilangan random ini, bilangan random dibagi dengan inilah 2 miliar ini. Dibagi dengan 2 miliar. Gitu ya. Jadi untuk mengkonversi dari angka miliar menjadi fraksi pecahan antara 0 sampai 1.0 gitu. Kalau kita sudah dapat pecahannya kan bisa kita kalikan dengan skala yang kita mau ya. Misalnya ini kita kalikan saja dengan berapa? Maksimum 10, minimum 2, berarti 8 ya. 8 angka, 8 bilangan. Lalu kita start dari angka 2, minimum angka 2. Nah, begitu. Maka kita akan memperoleh 2 sampai 10 seharusnya. Ini berarti kalau 2 sampai 10 berapa angka sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 angka ya? Oh, mulai dari 0, berarti ini plus 1 nih. Ini plus 1.
Berarti rumusnya adalah minimumnya angka 2, lalu bilangan random dibagi dengan random maksimumnya sekitar 2 miliar itu dikali 1 plus berapa? Maksimumnya adalah 10 detik, minimumnya 2 detik. Nah, ini seharusnya dengan demikian kita bisa memperoleh angka random antara 2 sampai 10 detik gitu ya. Nah, seperti ini. Coba aja kita masukkan angkanya ya. Ini jadi kita buat fungsi integer random. Nah, gitu. Kemudian ini deklarasinya ya. Kemudian di sini saya buatkan random. Oke. Jadi random dibagi random maksimum. Namun kita harus berhati-hati ya. Karena kalau dalam matematika bilangan bulat di komputer itu beda hasilnya kalau pecahan ya. Kan tidak mengenal setengah kan. Dia hanya genap 1, 2. Padahal ini pembagian dua angka ini diharapkan memperoleh rasio kan 0,5 gitu ya. Maka saya buat dulu di sini float rasio. Rasio adalah ini saya ubah dulu menjadi float nih. Agar menjadi angka berkoma. Tidak menjadi matematika bilangan bulat. Lalu dari rasio ini dikalikan 1 plus maksimum 10, minimum 2 gitu ya. Itu. Kemudian minimumnya 2, coba saya buat terus di sini. Integer minimumnya 2, integer maksimumnya 10. Berarti ini maksimum dikurangi minimum. Kemudian seperti ini. Maka inilah dia randomnya. Dan return R. Itu ya. Oke. Dan ini kita batasi saja. Ini. Nah, seperti itu. Kemudian bilangan random. Atau saya printf berulang-ulang ya. Memeriksa apakah tersebar secara random. Nah, gini. Oke. Sekarang di make dulu. Oke, ada error. Random have integer conflicting types. Mana dia? Long integer. Oh. Di mana dia kenanya? Coba saya buat random. Sini random, returnnya R dan tidak boleh. Coba pakai my random dulu ya. My random. Nah, sudah berhasil. Dan ini angkanya 3639. Selalu minimum 2 ya.
Minimum 2, maksimum 10. Ini sudah tercapai nih tuh. Angkanya tidak pernah keluar dari rentang 2 sampai 10. Ada angka 2, ada angka sekian, 10. Nah, ini. Ya, berarti sudah berhasil ini. Bilangannya seperti ini. Jadi menghasilkan bilangan random antara 2 sampai 10. Nah, gitu. Saya upload dulu ya ke grup. Silakan dicoba. Ini saya upload dulu. Mana dia? Dokumen, dokumen latihan, mana dia? Download home, latihan, latihan 22. Ini dia. Nah, ini silakan dicoba dulu mengenerate bilangan random ini. Silakan dicoba. Apakah masih ada pertanyaan tentang bilangan random ini?
Hmm. Sudah berhasil? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah memiliki generator bilangan random minimum 2, maksimum 10. Nanti dipakai untuk simulasi reparasi kendaraan bermotor. Berarti saya hapus yang ini. Oke. Kemudian saya buat struktur dulu. Misalnya job seperti ini. Kuantitinya adalah kuantiti sepeda motor. Ini jumlah sepeda motor untuk direparasi. Ini work adalah jumlah yang dikerjakan ya. Jumlah yang dikerjakan. Kemudian ini coba 2 saja dulu. Kemudian karena jumlah yang dikerjakan ini akan ditambah satu demi satu oleh masing-masing thread, maka harus dikunci ya, supaya tidak berebut. Menggunakan, kemarin apa menggunakannya? Thread mutex t mutex. Nah, gitu. Dan ini harus menginclude thread titik h. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Salah. Thread. Terus make filenya harus saya ubah menjadi -lp thread. Mana dia? Load file. Nah, seperti ini. Persiapannya sudah, sekarang mari kita create itu. Persiapan untuk membuat multi thread. Jadi terlebih dahulu atributnya ya, mutex atribut, lalu mutex attr init, salah, thread, thread mutex, ini ada. Ini di init dulu.
Oke, kemudian di set bahwa dia hanya berlaku dalam satu proses, berarti pthread set pshare. Nah, ini. Lalu share-nya adalah ini, private. Sudah selesai. Kemudian mutex-nya sendiri dipersiapkan. Mutex mutex. Berarti di initiate, berarti pthread mutex init mutex dan atributnya di setting. Lalu atribut boleh di destroy. Nah, seperti itu ya. Nah, karena tidak diperlukan lagi, sudah selesai menginisialisasi mutex dan kalau saya make seperti ini. Oke, kemudian thread-nya sendiri. Thread-nya, oh, ini pun harus kita persiapkan kalau mutex-nya sudah selesai. Nah, seperti itu. Kemudian untuk thread-nya sendiri, saya punya 1, 2, 3, 4. Ini teknisi 0, teknisi 1, teknisi 2, teknisi 3. Lalu ya, ini dipersiapkan dulu. Nah, seperti ini. Thread attr init. Nah, seperti ini. Kurang A, Ya. Pak. Yang Oh, pthread attr oh ini thread 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 attr. Oh, ini thread attr. Coba dulu. Saya dulu coba cari dulu ya. Ini dia betul tuh. Ini thread attr, pthread attr ini thread attr. Oke. Nah, ya benar, benar kata Rais itu kurang A. Lalu atributnya di set joinable, berarti set detach state. Nah, sekarang untuk sini man pthread attr set detach state. Nah, ini detach state-nya joinable. Oke. Oke. Kemudian coba saya tes dulu ya. Saya make apakah ada error? Tidak ada. Ini hanya warning ya. Biar aja dulu. Kemudian saya harus persiapkan apa namanya nih? Untuk meng-create thread-nya sendiri ya. Berarti fungsi thread-nya adalah saya deklarasikan void bintang repair. Ini thread function-nya. Declaration. Nah, gitu. Dan saya implementasikan di bawah sini.
Nah, seperti ini. Untuk sementara saya buat dulu exit-nya 0. Ya. Nah, gitu. Dan akan di-create thread-nya di sini, pthread create. Nah, gitu. Oke. Pertama adalah pointer ke bilangan thread, yaitu T0. Thread pertama ya. Kemudian yang kedua, mana dia? Atribut. Atribut berarti thread attr. Yang ketiga, fungsinya sendiri, repair. Yang keempat ini argumen data. Berarti saya persiapkan di sini struktur job J. Ini ya, struktur yang sudah dipersiapkan ini. Ini, oke. Kemudian kuantitinya saya isi 10. Kemudian work-nya 0. Nanti akan di-increment satu demi satu oleh multithread. Dan mutex-nya adalah alamat dari mutex. Oke, mutex sudah dikirim. Dan ini sebagai argumennya adalah alamat C. Ya, alamatnya yang kita kirim. Jadi ini adalah argumen berupa pointer tipe datanya void. Artinya tidak ada informasi tipe data, kita bebas mengirimkan tipe data apapun. Berarti saya kirimkan tipe datanya struktur job. Kemudian saya ulangi sampai 4, ada 4 teknisi gitu ya. Nah, kalau sudah selesai maka thread atribut ini sudah tidak digunakan lagi, maka saya copy saja ini atau di ini aja. Nah, gitu. Di destroy di sini. Destroy. Lalu kalau dalam latihan-latihan sebelumnya kita akan menunggu ini kan, wait for child thread finish. Berarti kita akan menggunakan pthread join gitu ya. Join T0, lalu datanya karena kita tidak ambil berarti 0 data exit-nya. Ini 2, 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Ini kalau di make, sudah selesai, tidak ada error lagi, tidak ada warning, sudah selesai. Cuma yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ini kita tidak lagi menggunakan 0 rencananya nih. Di sini bukan 0, tetapi berapa yang sudah dikerjakan oleh seorang teknisi. Jadi bisa saja ini begini kan. Ini integer finish. Berapa yang sudah selesai. Lalu finishnya diisi 0. Lalu ini ada to-do-nya adalah accumulate finish. Dinaikkan satu demi satu, lalu diakhiri dengan ini kan bisa begini. Nah, gini. Apakah seperti ini? Rencananya supaya angka finishnya ini bisa finishnya salah ketik, finish. Nah, gini. Lalu diakumulasi di sini di dalam looping satu demi satu sampai selesai. Lalu ketika exit, ini pointernya dikirim. Coba kita lihat di sini, pthread exit. Nah, ini kan sebenarnya benar kan ya? Ini void bintang, artinya kita bisa isikan sembarang tipe data, alamat dari tipe data yang
kita butuhkan di sini karena tidak mengikat tipe data apa yang harus diberikan. Cuma apakah cara ini benar nih? Nanti finishnya akan diberikan ke main. Ini kan main sedang menunggu nih. Ketika selesai maka angka finish ini akan ditampung di sini. Di sini bukan nol. Cuma pertanyaan saya apakah cara ini benar nih? Kalau ditinjau dari pelajaran tentang alokasi memori itu yang sudah kita lewati sebelumnya. Silakan apakah ada komentar, apakah cara ini benar? Di sini. Pertama yang harus kita waspadai, ini seperti sudah kita bahas sebelumnya, kalau ada variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi seperti ini berarti alokasinya di stack kan ya. Kalau alokasinya di stack, maka ketika keluar dari scope, yaitu keluar dari kurung kurawal ini, ketika exit, ini kan enter ya, memasuki scope fungsi repair, ini kurung kurawal tutup adalah keluar dari scope fungsi repair. Apabila sebuah variabel dideklarasikan di stack seperti ini, maka ketika keluar dari scope ini sudah tidak bisa ditentukan lagi, sudah di-destroy dari memori. Lalu bagaimana mungkin ini akan bisa dengan meyakinkan sampai ke sini, diterima di sini. Karena stack-nya multithread-nya sendiri sudah selesai dan keluar dari fungsi repair. Apakah memorinya masih bertahan sampai bisa ditangkap oleh join ini? Nah, tentu saja tidak ada jaminan ya, bukan cara yang benar seperti ini. Cara di sini. Jadi ini kalau ini alokasi di stack. Dia akan di-destroy ketika fungsi repair exit di sini. Dan bagaimana mungkin akan diterima oleh main di sini karena fungsi repair sudah exit. Jadi bagaimana alternatifnya nih? Kita jangan dialokasikan di stack, tetapi harus di heap. Nah, begitu letakkan di heap. Nah, kalau alokasi di heap, maka ini yang berada di stack hanyalah pointernya. Itu ya. Lalu alokasinya seperti ini. Finish itu adalah malloc size of integer. Itu kita pesan alokasi sebuah bilangan bulat, alokasi sebuah integer di heap. Dan ini kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini ya alokasinya ya. Kita hanya membutuhkan sebuah bilangan bulat diletakkan di heap agar ketika exit dari repair ini tidak di-destroy dan akan bisa dipungut oleh main di sini. Nah, jadi ini cara mengisinya seperti ini, finish, dan karena finish ini sudah berupa pointer, maka tidak perlu alamat seperti ini. Nah, gitu. Dan fungsi malloc sendiri memerlukan stdlib. Oh, sudah punya ya. Nah, seperti ini. Coba kalau saya make. Benar ya. Dan untuk penampungnya di sini di fungsi main, ini kita bukan lagi null, tetapi kita persiapkan 4 buah pointer. Integer, selesai berarti F ya, finish 0, finish 1, finish 2, finish 3. Oke, dan sebelum saya ganti 0 dengan F0, F1, F2, F3, baik kita periksa dulu thread join ini seperti apa nih. Ini threadnya, lalu ini ada bintangnya 2 nih. Kalau bintangnya 2 itu berarti alamat dari pointer. Jadi ini pointer, lalu ambil alamatnya. Berarti
ini adalah alamat dari F0 ya. F0-nya sendiri adalah pointer dan diambil alamatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam fungsi repair ini dialokasikan di heap, pertanyaannya kapan di destroy, di free. Karena kalau alokasi di heap, kita sendirilah yang harus mem-free-nya secara manual. Ya sudah, berarti free-nya ketika tidak dibutuhkan lagi di sini ya. Berarti free-nya free F0, free F1, free F2, free F3. Nah, seperti itu. Dan ini kita print F T0 selesai berapa persen D. T0 berarti ini nomor thread-nya dulu ya. Nomor thread-nya adalah T0 selesai sebanyak F0. Oke, gitu. Jadi nomor thread-nya yang dicatat ini, nomor thread-nya adalah T1, T2, T3, T1, T2, T3. Nah, sudah selesai. Jadi ketika join, ini kita persiapkan penampung untuk menerima nilai exit dari fungsi multithread seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, sudah selesai sampai di sini. Kalau saya make persiapannya dulu kerangkanya F3 mana dia? Pthread join. Siapa yang salah? Oh iya, harus void ya. Dia mintanya void casting. Oke. 2 kali Ya. bintangan apa? Enggak, dia di casting dulu. 2 kali kan ini sudah alamat ya, tinggal dibuat alamat. Ini minta di casting ke void bintang. Oh, ini ya, maksudnya 2 kali ini ya? Pak. Ah iya benar, benar. Iya. Ini 2 kali nih. Di castingnya seperti ini 2 kali. Iya benar. Nah, seperti ini. Coba kita ini. Ya, benar. Oke, benar. Ya, benar tadi Rais ya. Void bintangnya itu 2. Ini di castingnya ini. Benar kata Rais tadi nih. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal memperbaiki ini. Gamenya ini. Gamenya di sini. Di dalam batang tubuh ini. Jadi nilai awal finish di set demikian. Di sini terus saya buat struktur job P gitu ya. Lalu P-nya diisi dari ARG dan di casting menjadi struktur job. Oke, gitu. Nah, berarti kita akan coba loopingnya berbeda ya dengan sebelumnya. Coba. Karena yang akan kita update adalah ini. Ini work-nya ini. Jangan sampai rebutan terjadi rest condition. Berarti saya buat looping begini. Do, while. Nah, ini syaratnya nih. Selagi syaratnya true, maka ini looping do ini akan dikerjakan terus-menerus. Apa itu syaratnya? Kita buat di sini. BC. Atau cara aja satu kecil ya. BC itu atau integer BC. Selagi BC-nya besar dari 0. Gitu. Nah,
selagi busy maka ada kerjaan ya, selagi ada kerjaan maka looping terus. Maka di sini saya buat pthread mutex lock, di sini mutex. Lalu lawannya unlock, dan di sini akan diperiksa apabila pwork sepeda motor yang diambil untuk dikerjakan itu masih kurang dari quantity, apa yang akan dikerjakan, lalu bagaimana kalau tidak. Maka di sini BC-nya adalah 1. Kalau ini BC-nya 0. Ya. Dan kita lihat kalau BC-nya 1 berarti masih akan ada looping lagi. Oke, dan apabila work-nya ini, atau kalau BC berarti work-nya naik satu demi satu. Nah, tambah 1 ya, bertambah 1 work-nya. Dan ini terjadi di dalam lock. Jadi increment memory work ini tidak akan terjadi rest condition karena dilindungi oleh mutex. Nah, lalu di sini jika BC itu ya, disinilah kita gunakan sleep tadi itu, random. My random. Nah, antara 2 sampai 10 detik itu di sini. Berarti di sini saya buat R, my random R, dan sleep selama R gitu ya. Kalau sudah selesai, maka finish-nya dinaikin. Ini angka finish ya, yang dinaikkan itu berarti finish adalah +1. Atau ini mesti hati-hati nih, kalau saya tulis begini nih artinya alamatnya dulu naik 1. Jadi kalau kontennya begini jadinya. Atau kalau 1/1 jadinya finish adalah finish dalam kurung biar aman ya, tambah 1. Nah, bilangan finishnya naik. Nah, gitu. Oke. Dan sudah selesai ini. Programnya sudah selesai. Kita harus beri keterangan apa yang terjadi di dalam ini. Jadi ambil dulu berapa ID thread-nya, pthread self ini. Ambil dulu bilangannya. Ini thread ID atau ID aja. ID. Oke. Lalu seperti ini. Oke ya. Nah, lalu di sini saya print F nih. F thread nomor sekian start working for seconds. Nah, ini berarti thread ID dan R. Terus stop working after sini nih. Sudah selesai. Nah, di sini saya print lagi di bawah sini. Ketika selesai,
trade exit with motorcycle finish. Nah, ini angkanya yang sudah finish seperti ini. Sudah selesai? Coba kita buat di sini, ini sudah selesai angkanya dan oh, slip. Oh ya, slip belum ada. Belum dideklarasikan slip. Ah, ini harusnya Uni STD titik H ya. Ini. Uni STD titik H. Oke, dah selesai. Lalu di sini lat 22. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa 4 thread itu bekerja. Ini start langsung 4 thread ya. Lalu mana yang paling cepat selesai? 32 ini ya, thread 32 selesai. 4 detik. Nah, ini coba lihat total semuanya ini. Ini tepat 10 ya. 10 sepeda motor selesai. Ini nomor threadnya. Jadi nomor thread 76 ini selesai 2, 68 selesai 3. Ya beruntung dia dapat ini ya. Motor yang mudah. Coba kalau saya ulang, ini lebih bervariasi lebih banyak. Nah, itu. Selalu jumlahnya 10 nih. Kalau dilihat ini yang angka thread belakangnya 28 paling banyak mengerjakan. Barangkali detiknya paling kecil ya. Dapat sepeda motor yang mudah. Coba kalau kita lihat di sini, ini startnya adalah 4 thread jalan paralel. Lalu yang nomor 20 ini, nomor 20 karena hanya butuh 2 detik, dia selesai duluan. 20 ini ya. Kemudian dia akan mengambil sepeda motor lagi dan butuh 10 detik. Berikutnya 28 ini 4 detik selesai. Dan mengambil sepeda motor berikutnya butuh waktu 3 detik. Nah ini, seperti ini susunannya semua. Dan ketika selesai jumlahnya genap 10. Coba. Saya coba lagi berikutnya. Nah, ini nih. Jadi yang 40 ini selesai 2. Ini cocok dengan ini ya. Ketika thread dengan ID terakhir bilangan 2 angka terakhir 40 ini exit dengan 2 motorcycle finish, ketika sampai di main ini pun benar 2 selesai. Nah, coba kita lihat yang 36 nih. Yang 36 ini exit ya. Ketika exit 3 motorcycle finish dan ini benar. Ketika di main pun cocok ya. Lalu bagaimana dengan yang 32? Yang 32 ini ketika exit dia 2 sepeda motor finish dan ini finish. Dengan 28 ini sama. Jadi sudah benar ya. Coba saya upload dulu ini revisi setelah multi thread. Berarti di sini home latihan. Nah, ini. Sudah saya upload tuh di grup kompetensi 0,0.
Makefile-nya pun ada perubahan ya, karena di Makefile kan saya tambahkan ini minus LP thread itu. Silakan di-download terus di-compile. Coba apakah sudah seperti yang saya lihat di layar ini. Jadi simulasi 4 teknisi sepeda motornya sudah berjalan sesuai rencana. Dan kita sudah berhasil ini mengirimkan exit ini ya, bilangan exit ini dikirimkan ke main. Jadi bukan lagi pakai null, tapi sudah ada variabel di dalamnya. Dan diterima oleh main dengan cara seperti ini, di join. Untuk hasilnya tadi seperti apa, Pak? Nah, ini hasilnya kalau di running. Nah, coba ya, alat 22. Nah, seperti ini nih. Jadi 4 thread jalan paralel dengan angka second yang random ya. Kemudian begitu selesai semua thread exit, maka totalnya adalah 10 kan. Selesainya nih kalau di total ini selalu 10. Karena ada 10 sepeda motor. Ini kenapa satu, barangkali dia 80 dapat kerja yang paling tinggi kali ya. Iya, dia 9 detik tuh satu motor. Dia dapat motor yang susah diperbaiki. 9 detik. Dia hanya bisa menyelesaikan satu sepeda motor. Pak, masalah Iya, tadi yang untuk exit itu kenapa harus cuma kan permasalahannya Pak, itu iya. kan Pitre exit itu kan dia sebelum di destroy data di stack itu kan dia udah dikirim ke exit duluan gitu Pak. Oh itu. Uh-uh. Ya, ketika sebuah thread exit, nah ini nih. Ini kan ketika di join ini kan dia udah keluar ya, sudah selesai dengan itu. Dan kita akan selalu butuh referensinya, harus dipastikan ini tetap valid. Jadi begitu repairnya ini exit, maka ini join akan wake up kan. Uh-uh. Nah, begitu dia mengut data ini, kita tidak tahu nih apakah si fungsi dari thread itu masih menyimpan valid memorinya atau sudah di-destroy. Itu tidak ada jaminan. Itu nanti yang disebut Oh, dangling pointer kalau dalam bahasa codingnya tuh. Pointer yang sebenarnya sudah tidak valid, dia menunjuk kemana gitu. Variabel yang ditunjuknya
sudah tidak ada jaminan masih valid begitu. Maka untuk memastikan bahwa datanya tetap valid, ini kita alokasikan di heap gitu. Dan tugas dari main nanti yang akan mendestroy-nya di sini. Nah, ini sebenarnya destroy free yang di sini ini adalah mendestroy alokasi yang dibuat di ini multi-thread. Dan kenapa bisa valid? Karena ini meskipun thread-nya berbeda, prosesnya sama kan. Main Iya. dengan child thread itu dalam satu proses dan dalam satu peta memori. Jadi boleh alokasinya boleh di multi-thread, destroy-nya boleh di main. Ataupun sebaliknya, alokasinya di main lalu digunakan di repair boleh. Karena dalam satu proses dia tuh. Cuma Cuman ini kalau ya, andai kata di exit itu nggak pointer Pak, misalnya nilai baku itu berarti nggak masalah kita pakai stack ya Pak. ya Bisa, maksud saya kalau pointer memang pengaruh dari nilai variabel gitu. Cuman kalau misalnya Peter exit itu bukan pointer tapi langsung nilai aja kita kirim, misal kayak return 0, iya. emang 0 yang kita kirimkan langsung bukan alamat gitu Pak. Oh, return node. Cuma ininya untuk syarat fungsi multithread ini returnnya adalah void bintang nih, pointer nih Oh, syaratnya maksud itu. saya untuk yang lain yang lain-lainnya gitu Pak, untuk fungsi-fungsi lainnya gitu. Oh iya, kalau fungsi lainnya boleh. Fungsi lainnya kan lebih sederhana ya. Kalau misalnya INT repair misalnya fungsinya, itu Iya, kita nggak masalah pakai stack untuk return value, Mbak. Tapi iya, kalau misalnya INT bintang misalnya di repair itu, maka iya, yang di return itu harus di hit sebaiknya gitu, Pak. iya memang harus di heap sih, karena kan jangan sampai kalau misalnya tipe returnnya adalah pointer ya, lalu pointernya tuh diisi nilai di dalam fungsi. Misalnya gini, misalnya ya, saya coba dulu nih. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, betul Rais nih. Misalnya saya buat fungsi seperti ini kan, ABC gitu kan. Ah, Lalu di sini saya pakai pointer gitu ya. iya, Lalu saya buat seperti ini, A gitu ya. Lalu saya isi bahwa di sini integer B, lalu B saya isi 10 dan apa ini kalau di sini A adalah alamat B gitu ya. iya, Terus return A gitu ya. ah, Iya, ini kan B-nya sendiri berada di dalam stack, di dalam scope ABC ini. Ketika keluar dari sini, keluar dari ABC, ini bagaimana ini B-nya nih? Kan sudah tidak ada jaminan masih valid di memori. tapi kalau kita buat di hit, dia ada jaminan tetap bisa di apa? Iya, dan ini disinggung loh dalam diskusi itu. Ketika Linus Torvald mau memutuskan apakah RAS boleh masuk ke kernel Linux itu kan salah satunya karena ini yang disebut dangling pointer ini. Kalau dalam C itu di-compile tidak ada error, tidak ada warning kan. Tapi waktu running ketika programnya dijalankan muncullah bug-nya yang intermittent itu. Dan ini bug semacam ini kalau di RAS itu akan muncul error ketika di-compile gitu. Akan dideteksi sebagai kekeliruan. Kalau dalam C tidak. Oke. Iya. Nah, ini apa namanya? Dangling pointer namanya ya. Kalau dalam bahasa teknikalnya tuh dangling pointer, gitu. Ini memang kekeliruan yang ini akan bikin pusing kepala nih karena ketika di-compile tidak ada warning, begitu running, kadang-kadang running benar, kadang-kadang crash gitu. Itu kan bug yang intermittent itu yang paling sulit. Nah, Cuma kalau andai kata tadi itu INT ABC aja, itu iya, nggak masalah stack berarti kita Pak. nggak usah ya, karena kan itu jaminan bukan pointer kan, sebuah bilangan Iya. dan ketika return itu kan ditaruh di stack tempat bertukar data antara main dengan fungsi. Itu ada jaminan bahwa datanya akan sampai ke main kalau bukan pointer returnnya. Oke Pak.
Nah, ini coba yang lain. Jadi sebenarnya ini masih sama dengan tema minggu-minggu sebelumnya ya. Kita menggunakan locking dan ini area kritikal yang harus di-lock karena kita mengupdate ini. Mengupdate work kan tidak boleh ada race condition antar multi thread gitu, antar child thread, sehingga di sini dilindungi dengan lock dan unlock. Daerah ini dilindungi namanya worknya. Bagaimana yang mendownload, apakah sudah berhasil muncul seperti yang ini? Simulasinya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, saya akan tambahkan sesuatu nih kalau sudah selesai dengan pertama, ini saya akan balik ke sini nih. Jadi kan sudah ada 4 ini ya, 4 teknisi bekerja masing-masing menyelesaikan motor seperti ini. Gitu. Cuma kalau dalam bengkel sepeda motor resmi kan selalu diakhiri dengan final check, dan final check itu ada yang cuma 1 alat, ada yang 2 gitu kan. Inilah bottleneck-nya di sini. Lalu bagaimana dengan simulator kita kalau kita mau tambahkan ini nih, final check ini. Anggaplah final check itu berupa peralatan ya yang harus diakses oleh teknisi. Dia ambil peralatan itu, bawa motor ke sini, dan setelah selesai baru boleh teknisi lainnya yang bergiliran gitu. Dan final check-nya ini anggaplah ada 2 alat gitu dalam satu bengkel dan harus bergantian. Ini ya, jadi kita gunakan ini yang disebut dengan semapur. Jadi semapur itu sebenarnya bilangan. Jadi kalau saya set semapurnya angka 2, semapur itu sederhananya hanyalah bilangan gitu. Jadi sebuah bilangan misalnya bilangannya angka 2 begitu ya. Angka 2. Begitu teknisi 1 ini mau ambil final check, ini kan 2. Berarti kalau diambil sisa 1 ya. Minus 1, maka ini sisa 1. Sisanya 1. Dan teknisi kedua kalau mau ambil boleh. Karena masih ada sisa 1. Ini masih minus 1, berarti sisanya 0 kan. Karena dua-duanya sudah diambil. Nah, begitu teknisi 3, anggaplah ini 1 dulu ya. Oh ya, final check ke sini nih. Berarti kalau min 1 lagi berarti 0, sudah tidak ada lagi tersisa nih. Ketika dikurangi 1, ini masih ada tersisa 1, dan ketika diambil 1 lagi habis 0. Dan kalau ini motor ini selesai, maka ini harus dibalikan ke 1. Jadi gambarnya itu seperti inilah kalau semapur. Semapur. Jadi kalau semapur itu semapur. Kalau nilainya 1, kalau nilai semapur itu 1, berarti begitu ada 1 thread yang minta layanan ke semapur, ini dia akan lihat dulu bilangan ini nih. Kalau bilangan ini di atas 0, maka dia akan minus 1. Sehingga ini menjadi 0 gitu kan. Ini namanya wait. Wait, semapur, wait, menunggu semapur. Begitu angka semapur di atas 0, dia akan kurangi 1. Sehingga 0. Kalau thread yang kedua wait lagi, ini akan diblok nih. Sini ya. Akan diblok karena semapurnya 0. Nah, begitu thread pertama ini selesai, maka dia akan melakukan semapur posting. Posting itu seperti mengembalikan peralatan yang sudah dipinjam. Jadi dia akan plus 1. Jadi kalau 0 plus 1, hasilnya 1. Dan ini akan wake up di sini. Begitu ini jadi 1, maka semapur wait ini lolos nih. Lolos, dia mendapatkan semapur dan minus 1. Sehingga ini balik ke 0 lagi. Gitu.
Sehingga thread yang lain tidak bisa pakai. Kalau sudah selesai, maka dia lakukan semapur pos. Ini kalau nilai semapurnya 1 plus 1 sehingga balik ke angka 1. Jadi ada thread lain yang butuh semapur bisa dapat giliran. Itu kalau semapurnya 1, efeknya sama seperti mutex ya, seperti mutual exclusion kalau semapur 1. Tapi kalau semapurnya misalnya kita buat 2, berarti thread 2 ini tidak perlu menunggu thread 1 selesai kan? Karena ini begitu dikurangi 1 masih ada tersisa 1 semapurnya. Gitu. Jadi thread ketiga nanti yang akan menunggu. Jadi itulah cara kerja semapur. Kita bisa menginisiasi semapur berapa. Kita boleh buat 1, 2, 3 tergantung resources yang dimiliki. Boleh juga 3. Boleh juga 10, tergantunglah kita resourcesnya berapa yang ingin dikunci. Dan ini, coba. Nah ini, semapur, di-include dulu semapurnya. Jadi kalau untuk bengkel, tadi kalau semapurnya, kalau alat tester, final testernya itu adalah 2, maka semapurnya kita buat 2 di sini value-nya. Ada 2 peralatan yang di-sharing bersama oleh 4 teknisi. Berarti ini masukkan 2 di sini, 2 alat cek. Gitu. Nah, saya buat dulu di sini include semapur. Nah, ini. Semapur. Karena semapur itu akan dikirim ke thread, maka ini tipenya sem-t. Semapur T. Gitu, semapur. Oke. Semapur dan seperti biasa ini diinisialisasi dulu semapurnya. Berarti sem-t semapur lalu sem-init. Ini lebih sederhana ya, inisiatif tidak perlu ada variabel atribut tersendiri. Initiate-nya cukup demikian. Berarti ini alamat dari semapur. Kemudian yang kedua share, apakah di-share antar proses atau hanya berlaku dalam sebuah proses. Ini apabila p-share di set 0, maka semapur hanya di-share antar thread dalam satu proses. Seperti ini. Kalau bilangan p-share itu 0, berarti semapur di-sharing antar thread dalam sebuah proses. Berarti ini 0. Lalu banyaknya semapur 2. Ya. Jadi simulasinya bengkel itu ada 4 teknisi dan punya 2 alat final test yang menunggu giliran dipakai. Dan jangan lupa destroy. Destroy-nya di mana nih? Ada destroy. Nah, ini destroy, berarti sudah selesai, nanti harus di destroy. Kita letakkan di akhir. Destroy. Oke. Dan kita setting di sini J semapur adalah alamat sem. Kita masukkan ke dalam struktur job untuk dikirim ke semua child thread, ada 4 buah itu ya. Oke, coba saya make dulu, pastikan tidak ada error. Oke, selesai. Dan setelah kita punya semapur, kapan itu final testnya? Berarti di sini ya, ini kan bekerja mereparasi motor, sepeda motor. Kalau sudah selesai, maka ini menanti giliran final check. Berarti di sini printf thread %LD wait for final check. Nah, disinilah penggunaan semapur itu. Jadi kita sum wait, ini menunggu ya, menunggu
giliran berarti P SEM ini akan di lock di baris ini sampai memperoleh giliran. Dan ketika dapat giliran berarti di sini sleep, anggaplah 2 detik ya penggunaan. Menggunakan alat final check selama 2 detik. Begitu selesai harus dikembalikan, dipulihkan lagi. Karena sum weight ini mengurangi 1, sum pos mengembalikan +1. Memulihkan gitu. Nah, seperti itu. Yes. Apa tadi? Undo. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Nah, selesai. Jadi di sini kita mencoba mensimulasikan semapur ya, penggunaan semapur. Jadi sum weight ini menunggu apakah semapurnya masih di atas 0. Kalau ada thread lain yang menggunakan sampai semapurnya habis, maka dia akan lock di baris ini terus. Dan begitu dapat giliran, maka akan lolos ke baris ini. Ada muncul kata-kata got the final check dan akan tunggu selama 2 detik, lalu selesai dengan final check dan semapurnya dirilis. Nah, gitu ya. Jadi kalau mutex menggunakan lock dan unlock, kalau semapur menggunakan wait dan pause namanya. Nah, selesai, coba jalankan. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini wait for final check dan got the final check. Terus finish with the final check. Ya, itu kelihatan ya waktu-waktunya. Nah, selesai itu. Jadi kalau kita lihat dari baris awal ini, siapa dulu yang selesai ini? Selesai dulu adalah thread yang belakangnya 36 ya. Jadi ini dia start bekerja selama 3 detik. Begitu motor selesai direparasi, maka dia akan menunggu final check gitu ya. Karena semapurnya masih bernilai 2, maka dia langsung dapat, tidak perlu mengantri nih, langsung dapat alat karena alatnya masih tersedia. Got the final check, lalu setelah 2 detik ini yang thread 36 ini finish kan, finish dengan final check dan mengambil sepeda motor berikutnya perlu waktu 10 detik pengerjaan. Dan yang thread 28 ini 28 dia akan menunggu final check di sini lanjutan. Jadi berguna ini angka-angka ini berguna untuk menelusuri dia dari 28 ini kemana aja berikutnya. 28 ini ke sini, 28 menunggu final check, lalu selesai di sini. Nah, yang menarik ini di sini nih, wait-nya 2 buah nih. Wait for final, wait karena di sini dia sudah habisan semapur nih, sehingga di sini wait, got the final check dan ini wait dapat juga di sini. Ya, gitu nih. Jadi nanti silakan kalau ada ada kesempatan silakan dicoba-coba dengan mengubah-ubah angka, misalnya bagaimana kalau angka motornya ini bukan 10 tapi naikkan 20, lalu perhatikan apa yang terjadi dengan penggunaan semapur ini.
Coba saya upload dulu ya. Coba saya upload dulu. Nah, ini main C. Sudah saya upload itu untuk semapur. Apalagi ya untuk simulasi semapur dong. ATM misalnya tadi ya. Bagaimana kalau ada 2 box ATM itu kan berarti seperti bisa disimulasikan menggunakan semapur. Berarti semapurnya 2. Kalau ATM-nya 3 bilik berarti semapurnya 3. Atau bilik suara pemilu. Misalnya hanya ada 3 bilik, warga yang ngantri misalnya 50 gitu kan. Itu berarti kan pengunciannya kalau ada 3 bilik suara itu berarti semapurnya 3 gitu. Jadi semapur ini diawali dengan semapur init. Ini adalah angkanya, bilangan-bilangan semapur. Maksimum berapa yang boleh digunakan. Kemudian jangan lupa destroy, sum destroy. Jadi lebih sederhana. Tidak perlu lagi ada variabel atribut, cukup demikian aja satu baris ini. Kemudian bagaimana cara menggunakannya ya ini sum weight itu melok ya. Memperoleh giliran, kemudian kalau sudah selesai sum post. Ini merilis semapur, jadi kalau sum weight itu mengurangi 1 bilangan semapurnya, kalau sum post menaikkan 1, artinya memulihkan bilangan semapur. Saya kira itu aja dulu materinya ya. Jadi malam ini saya tambah 1 objek sinkronisasi namanya semapur. Jadi kita sudah belajar 3 tuh, mutex, lalu condition, dan semapur. Saya kira 3 aja cukup. Jadi hari Jumat depan, kalau tidak ada hambatan dan lanjut, berarti kita sudah akan masuk ke multiproses. Multi trading selesai, Jumat depan multiproses. Baik, Pak. Mungkin untuk pada pertemuan kali ini kita cukupkan ya, Pak. Dari Ya. teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk menutup pertemuan kita hari ini? Mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Iya.